Pasar mobil Indonesia kayaknya lagi jadi ajang battle royale dan kali ini Chery siap ngeluncurin iCar V23 buat ikut ribut. Mobil listrik mungil tapi futuristis ini udah ngasih sinyal kalau pemain baru makin nekat nyerbu pasar kita. Jepang mungkin udah mulai keringetan di ruang meeting. Soalnya tren mobil listrik terus ngegas. Dan brand-brand Tiongkok datang nggak cuma bawa harga miring, tapi juga teknologi yang bikin kita mikir. Loh, kok bisa segini dapatnya? Penasaran kan gimana bisa mobil dengan desain layaknya FJ Cruiser namun murah ini? Berikut ulasannya dari kami. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Kalau kalian ngira mobil listrik itu cuma buat nganter anak sekolah atau belanja ke minimarket, tunggu dulu. Kenalin, ini dia Chery iCar V23, sebuah mobil listrik bergaya SUV retro yang tampil beda banget dari mobil-mobil listrik kebanyakan. Gak mau kalah sama Suzuki Jimny atau Jeep Renegade, mobil ini tampil dengan gaya kotak-kotak galak tapi unyu. Serius, ini mobil bisa bikin Anda ngerasa maco dan gemes sekaligus. iCar V23 adalah salah satu produk terbaru dari sub-brand Chery, yaitu iCar, bukan Apple ya, jangan salah sangka. Mobil ini lahir buat ngisi celah antara city, EV, dan SUV listrik sejati. Jadi bentuknya kecil, tapi mentalnya berani. Buat Anda yang sering lihat Jimny tapi ngerasa harganya kejauhan, mungkin ini alternatif yang lumayan menarik. Apalagi dia full listrik, jadi no bensin-bensin club. Desain eksteriornya, wah ini bagian paling nyolok. Gaya kotak-kotak retro dengan sentuhan modern, pakai lampu bulat LED, grill model palsu ala-ala over fender tebal, dan pelek yang ngasih kesan tangguh. Secara dimensi dia punya panjang sekitar 4,2 meter, lebar hampir 2 meter, dan tinggi 1,8 meter. Lumayan gede untuk ukuran city SUV, tapi masih cukup ringkas buat parkir di Indomaret. Sudut approach dan departure juga nggak malu-maluin 43 dan 41 derajat pro. Ground clearance-nya 210 mm, jadi ini bukan mobil yang takut nyebrang polisi tidur. Bahkan suspensi belakangnya udah pakai model 5 link independent, bukan torsion beam murahan. Buat Anda yang doyan naik ke camping ground atau ngelewatin jalan berbatu, ini mobil bisa diajak temenan. Soal performa, Chery ngasih pilihan dua tipe motor tunggal penggerak belakang dan motor ganda all-wheel drive. Yang RWD tenaganya 100 kW alias 136 horsepower, akselerasi 0 ke 100 km per jam sekitar 4,8 detik. Tapi yang all-wheel drive lebih sangar lagi, tenaga gabungan 211 horsepower, torsi 292 Nm, dan climb 0 ke 100-nya bisa tembus 3,5 detik. Lah, itu sih udah setara hot hatch kelas menengah. Baterainya juga punya banyak opsi. Ada yang 47,3 kWh, 59,9 kWh, dan yang paling besar 81,8 kWh, dan itu jenisnya ada yang LFP, ada juga NMC. Jarak tempuh, katanya sih 300-500 km tergantung versi dan driving style. Tapi ya, itu angka CLTC ya, jadi kalau di bawah harian, paling realistisnya dikit di bawah itu. Tetap lumayan buat city commuting plus jalan-jalan akhir pekan. Interiornya surprisingly modern dan rapi. Ada layar sentuh gede 15,4 inci, head unitnya sudah support Apple CarPlay dan AI Voice Command. Materialnya campuran plastik keras dan soft touch ya standar EV harga ekonomis lah. Tapi yang bikin menarik desainnya itu nggak ngebosenin. Ada sentuhan warna-warna kontras, bentuk dashboard agak funky, dan layout yang cukup ergonomis. Oh iya, buat Anda yang sering kerja remote atau hobi nongkrong di mobil, mobil ini punya fitur V2L alias Vehicle to Load.
Jadi bisa colokin alat listrik kayak laptop, kompor portable, atau bahkan ngecas HP teman Anda yang lagi nonton video ini selalu lowbat. Bisa jadi base camp dadakan kalau lagi camping di gunung. Fitur-fiturnya juga nggak pelit. Mulai dari sunroof, kamera 360, sensor parkir, hingga sistem bantuan mengemudi semi-otomatis. Chipsetnya pakai Snapdragon 8155 buat infotainment dan Horizon Robotics buat ADAS-nya. Jadi ini mobil bukan cuma lucu doang, tapi juga lumayan pintar. Sistem keselamatannya lengkap, juga ada airbag depan, samping, rem ABS plus EBD, kontrol traksi, lane keeping assist, hingga automatic emergency braking. Belum bisa autopilot sih, tapi sudah cukup bantuin Anda kalau mulai ngantuk di jalan tol. Kalau ngomongin harga di Tiongkok, iCar V23 ini dijual mulai dari 99.800 yuan alias sekitar 220 jutaan rupiah. Varian paling tinggi yang all-wheel drive dan baterai gede ada di kisaran 270 jutaan rupiah. Buat ukuran mobil listrik dengan performa dan fitur segini, itu sih termasuk murah banget. Apalagi kalau nanti masuk sini bisa dapat insentif PPN 0%. Dari segi pesaing, iCar V23 bakal berhadapan langsung dengan Wuling Bingwo EV, Ceres E1. Dan secara gaya mungkin bisa bersaing head-to-head sama Suzuki Jimny walau beda segmen, yang satu EV, satu bensin. Tapi dari sisi gaya dan lifestyle, iCar V23 bisa banget curi pasar anak muda yang pengen tampil beda. Nah, pertanyaannya sekarang kapan masuk Indonesia? Kabar terakhir, Chery Indonesia sedang mempersiapkan line-up EV yang lebih variatif. Dan katanya si iCar V23 jadi salah satu kandidat kuat buat diluncurkan tahun ini. Apa cocoknya jadi brand jaco aja ya? Jadi buat Anda yang pengen mobil listrik mungil tapi nggak pasaran, bisa off-road ringan, dan tampilannya bisa bikin orang nengok dua kali, Chery iCar V23 ini layak ditunggu. Kalau beneran masuk Indonesia tahun ini, apakah Anda siap sambut SUV listrik retro ini? Mohon sampaikan di kolom komentar.